Pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait jawaban Ketum PBNU yaitu Gus Yahya Stakuf, di mana beliau ini ketika ditanya tentang polemik nasab ini, jawabannya itu tidak ilmiah sama sekali. Nah, teman-teman, jadi berbeda dengan Kiai Imad Al-Bantani. Beliau itu menjawab yaitu tentang apakah benar Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi SAW, itu sesuai dengan kitab nasab ya. Tapi berbeda dengan Gus Yahya Stakuf ya, di mana beliau ini malah membela Habib Alawi yaitu dengan husnudzon ya, husnudzon. Jadi kita ikut ulama saja. Nah, teman-teman, jadi ini ada seorang santri yang bertanya kepada yaitu Ketum PBNU tentang terkait masalah nasab Alawi, dan jawabannya ini bikin geleng-geleng ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Polemik Habib ini sungguh sangat membawa ekses yang sangat luar biasa di warga Nahdien. Kami di MUJNU Pelangaan berencana mau menghadirkan yang mulia Kiai Haji Imaduddin, sungguh sangat luar biasa. Sampai hari ini masih belum ya mohon maaf pamekasan kita maklumi, cuman karena keinginan teman-teman untuk menghadirkan beliau terasa ada hambatan Kiai. Sehingga kalau sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa dicerna ke bawah, kemudian yang bisa melegakan hati kami doa, insyaallah akan lebih tenang. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya, waalaikumsalam. Soal nasab Alawi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas ya. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut, itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri, dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja, sudah. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki dari perempuan sama saja, begitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang berhak mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya jawaban tentang polemik nasab yaitu Habib Ba'lawi. Yang dimana Gus Yahya itu menjelaskan ya tentang terkait masalah nasab Ba'lawi itu adalah bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Gus Yahya ini mengisbat nasab Ba'lawi. Berbeda dengan Kiai Imad Al-Bantani ya teman-teman. Kalau Gus Yahya itu dengan husnudon. Ya udah misal seperti ada Habib yang mengklaim dirinya ini adalah keturunan Nabi, ya udah kita akui lah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena ulama-ulama terdahulu ketika mereka ini ada yang mendatangi beliau bahwasanya ini adalah zuriat Nabi, maka ulama dahulu itu yang mempercayai dengan husnudon, yaitu apa? Dengan ilmunya, dengan akhlaknya, ya, dengan tutur katanya yang baik. Maka dari itu ulama-ulama terdahulu itu ya nggak sempat ngoreksi nasab ya husnudon, ya udah ini adalah zuriat Nabi. Lawang zaman dulu ini masih ya di bawah penjajah Belanda. Gimana mau ngoreksi ya teman-teman ya. Berbeda kalau di zaman sekarang ini kalau husnudon ya rosak. Lawang mereka ini coba teman-teman ya, berapa kasus ya tentang terkait masalah Habib Ba'lawi ini yang mereka ini mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi. Berapa kasus ya, seperti minta istri orang ya, minta istri kiai. Lalu kemudian ada yang muhibbin yang berkata ya, yaitu minjam motor malah digadaikan, dan banyak lagi kasus di situ. Minta yaitu apa namanya santri di pondok tersebut itu dinikahi lalu kemudian nggak dikasih nafkah, dilantarkan memiliki anak. Kalau di zaman sekarang ini kita husnudon, tapi nyatanya sekarang ini banyak disalahgunakan. Habib palsu bermunculan. Yang katanya Habib asli juga nasabnya ini ya teman-teman ya, apalagi yang bermunculan palsu ini. Jadi nggak tepat ya. Kalau metode ulama dahulu dipakai dengan di zaman sekarang ini yaitu dengan husnudon, ini tidak tepat. Ya pantas saja orang-orang yang mengklaim dirinya Habib, tapi lihat ceramahnya bagaimana. Di dalam tubuh aneh ini mengalir darah suci, darah Rasulullah SAW. Coba teman-teman ya. Kalau kita hanya modal husnudon. Nah, tesisnya Kimat ini ya membuat umat ini cerdas. Jadi diteliti, benar nggak ini? Ada urutannya nggak ini? Ya, kitab nasab, kitab sezaman, ada manuskripnya, filolog, dan tes DNA. Nyatanya sampai sekarang ya Habib Ba'lawi ini tidak mau tes DNA, bukan tidak mau, nggak berani sajalah. Karena mereka ini bukan DNA Rasulullah ya, bukan DNA Arab, tapi DNA Yahudi. Nah maka dari itu mereka ini ketakutan ketika dihadapkan untuk tes DNA. Jadi kalau saya lihat, saya dengar, saya cermati, yaitu jawaban tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini yang katanya Gus Yahya itu bersambung kepada Rasulullah SAW dengan husnudon, itu tidak tepat kalau diterapkan di zaman sekarang ini. Jadi kita tidak menyalahkan ulama-ulama terdahulu ya. Bagaimana ulama terdahulu mau meneliti ya teman-teman ya. Orang dahulu aja hidup susah, ditekan penjajah, mau meneliti, nggak ada waktunya. Bisa ngumpul keluarga saja itu sudah bersyukur. Nah, dengan adanya tesisnya Kiai Imad Al-Bantani ini, umat semakin cerdas. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan langsung saja ya, yaitu kita tampilkan ya, kita dengarkan ya, kita bersama tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini yaitu Kiai Imad Al-Bantani ya. Mari kita simak videonya. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, ya namanya mengaku boleh-boleh saja, namanya mengaku. Mengaku itu adalah information, al-khabar. Al-khabaru mahtamala sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah, sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya, dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah atau Abdullah.
sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kita banyak begitu kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4 Silsilatil Alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada, pokoknya teu aya. Orang ono, ya kalau nggak ada ya gimana lagi? Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali As-Sakron ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang Surah wal Istifadah populer. Sampai ratusan kitab Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Sumogi mengatakan bahwa dia darah Bali soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun maudu'un mardudun munqati'un. Begitu. Silakan antara yang mulia anak agung dengan saya di tes DNA. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan oleh Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Ba'lawi. Masya Allah ya teman-teman, penjelasan yang sangat ilmiah sekali, yang sangat mudah untuk dipahami oleh semua kaum muslimin. Tapi kalau saya dengar ya, yaitu penjelasan dari Gus Yahya Sakuf ya, selaku Ketua PBNU, ini penjelasannya ini malah membuat bingung ya teman-teman ya.
Ya, di samping itu juga mereka ini kan mengakui dengan husnudon. Di samping lagi ini oknum-oknum Habib Ba'lawi ini semakin parah ya. Kelakuannya, omongannya, akhlaknya, tutur katanya ini tidak mencerminkan yang bahwasanya ya sebagai zuriat Nabi SAW. Dengan dongeng-dongeng khurafatnya, dengan pembelokan sejarahnya, dengan mengklaim ya yaitu tentang terkait masalah pahlawan diba'lawikan. Lalu kemudian makam-makam palsu dibuat untuk apa? Untuk cuan. Dan satu lagi yaitu mengklaim yaitu sejarah lambang Indonesia juga diklaim dari golongan mereka. Nah, apakah nggak lihat ya teman-teman ya yaitu Gus Yahya Saquf ini tentang terkait masalah pembelokan sejarah. Kenapa ya kok harus husnudon di zaman sekarang ini? Bukannya kita ini sudah memiliki kecanggihan ya, yaitu tes DNA yang bisa membuktikan bahwasanya mereka ini keturunan Arab atau bukan. Kalau mereka ini keturunan Arab ya, pasti nanti adalah DNA-nya DNA Arab. Kalau bukan keturunan Arab, DNA-nya bukan DNA Arab. Nah, kalau DNA J1, nah itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Tapi ya orang-orang Habib Alawiyah ini yang ada di Yaman sana juga sudah tes DNA. Hasilnya adalah G, bukan orang Arab dan bukan zuriat Nabi SAW. Coba teman-teman ya, mana yang lebih ilmiah, yang mana yang lebih mencerdaskan kaum muslimin. Saya juga bingung ya teman-teman ya. Seperti Bahar Bismin ini suka menghina ya, suka menghina Kiai pribumi, satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Kenapa ini ya? Ada apa ini? Kok bisa-bisanya masih saja husnudon dengan yang katanya Habib. Tapi sangat jauh sekali dengan yaitu zuriat Nabi SAW. Lalu kemudian ya teman-teman ya, Habib Alwi ini juga oknum ya ini ya. Ada yang menghina NU, menghina Kiai pribumi, menghina Gus Dur dan lain-lain. Apalagi kalau menghina pemerintah nomor wahid ya, nomor one gitu, nomor satu mereka ini. Coba teman-teman, enggak Habib laki-laki, enggak Habib perempuan ya, sama. Kelakuannya sama. Videonya bisa kita lihat. Ya. Enggak Habib laki-laki, enggak Habib perempuan, mulutnya itu sama. Yang kemarin itu yang nyiram pakai air, lalu kemudian ya katanya walaupun bapak saya ini Habib yang bejat itu lebih baik daripada 40 kiai, 40 ustadz katanya. Ada di Al-Quran, Al-Quran mana ayat berapa? Itu ada itu yang Habibah tuh ya. Dia mengaku syarifah, dia mengaku zuriat Nabi. Tapi coba ada seorang ustadz disiram pakai air. Lalu kemudian dicaci maki, kamu tidak akan mencium bau surga. Emang kamu itu ya pengkampling surga. Emang kamu itu ya Allah Subhanahu wa taala yang suka mencap kamu tidak akan masuk surga karena tidak mencintai Habib. Apa ini teman-teman ya? Jadi saya kalau lihat ya penjelasan dari Gus Yahya ini ya ini tidak bisa menjelaskan umat ya. Nanti kita akan diperbudak oleh Habib Alwi terus ya. Sampai kapanpun ya kita akan diperbudak. Jangan sampai kita diperbudak. Dalam masalah agama ya, mereka ini suka dawir, suka ngibul, nipu umat, minta istri orang, dan banyak lagi ya teman-teman. Saya tidak bisa sampaikan di sini pun tak cukup ya kalau 1 jam ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya, bahwasanya jawaban dari Gus Yahya dan jawaban dari Kiai Imad Al-Bantani sangat berbeda jauh sekali. Mana yang lebih mencerdaskan? Teman-teman bisa berkomentar. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.